satu buah negara, yang juga disebut dengan Australia. Meski demikian, Australia memiliki 6 negara bagian serta 2 wilayah daratan, atau disebut teritori. Nah, tahukah kamu, Australia merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Australia menjadi negara dengan perolehan hasil yang tinggi pada PISA 2018. Seperti yang diketahui, PISA tidak hanya menguji hafalan, tetapi berfokus pada bagaimana pelajar dalam memecahkan masalah. Secara umum, negara ini sangat baik dalam hal akses, kualitas, serta sumber daya manusia. Selain itu, biaya pendidikan di Australia tergolong murah dan terjangkau bila dibandingkan dengan Inggris atau Amerika. Kurikulum di Australia. Dalam hal kurikulum disusun berdasarkan pedoman dan materi pelajaran dari pusat, tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal, sehingga terdapat variasi dalam hal tanggung jawab pengembangan kurikulum di setiap negara bagian. Namun, pejabat-pejabat senior dari pusat secara teratur mengunjungi sekolah-sekolah, antara lain untuk memonitor pelaksanaan kurikulum. Pengecualian yang agak besar terjadi pada kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas terakhir. Detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian eksternal. Poin kedua tentang kurikulum dan metodologi pengajaran. Tanggung jawab tentang metodologi pengajaran pada prinsipnya terletak pada masing-masing guru dan sekolah. Tetapi di Australia pada umumnya satu guru mengajar satu mata pelajaran dan untuk kelas yang berbeda umur diajar oleh dari satu guru atau team teaching. Pada umumnya, format pengajaran pada pendidikan dasar adalah seorang guru memegang satu kelas, tetapi ada kecenderungan terjadinya variasi pengelompokan kelas. Masalah kurikulum yang krusial dalam sistem pendidikan Australia terletak terutama pada isi kurikulum, yaitu menentukan isi kurikulum yang cocok untuk masyarakat. Hal ini timbul disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat Australia dan komposisi penduduk. Lebih sulit memperoleh kesepakatan tentang isi kurikulum saat ini dibandingkan dengan masa sebelumnya, karena masyarakat Australia yang semakin pluralistik dan sekaligus multikultural. Ada beberapa hal yang menarik dalam curriculum framework. Pertama, ada 8 kondisi yang melatar belakangi pengembangan kurikulum di Australia, yaitu keragaman budaya, perubahan struktur keluarga, langkah cepat perubahan teknologi, isu lingkungan global, mengubah sifat kondisi sosial, perubahan di tempat kerja, ketergantungan ekonomi global, dan standar ketidakpastian hidup. Value yang akan dibangun melalui kurikulum tersebut, yaitu 1. Mengejar pengetahuan dan komitmen untuk pencapaian potensi. 2. Penerimaan diri dan rasa hormat diri. 3. Menghormati dan kepedulian terhadap orang lain dan hak-hak mereka. 4. Sosial dan tanggung jawab sipil. Dan 5. Tanggung jawab lingkungan. Kurikulum framework tidak menggunakan istilah berbasis kompetensi atau kompetensi based, namun menggunakan istilah Student Outcome Statement, yang rumusannya pada hakikatnya sama dengan rumusan kompetensi. Ada 13 Student Outcome Statement yang akan dicapai melalui 8 mata pelajaran secara sinergis. Selanjutnya, kita bahas tentang standar isi kurikulum Australia. Pertama, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Hampir semua guru prasekolah dan pendidikan dasar, serta kebanyakan guru-guru sekolah menengah, dididik pada CAE, atau Colleges of Advanced Education. Sejumlah guru-guru sekolah menengah dan beberapa orang guru pendidikan dasar mendapatkan pendidikan di universitas. Semua sistem sekolah memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mendapatkan pendidikan dalam jabatan atau in-service education.
termasuk peningkatan kualifikasi atau ijazah dengan menyelesaikan kuliah-kuliah yang disetujui terlebih dahulu. Guru di Australia dibekali ilmu dan materi. Lisensi mengajarnya didapat dari Kementerian Pendidikan di sana. Guru-guru yang ada dari guru kindergarten atau TK sampai guru senior high school atau SMA memiliki kemauan yang tinggi untuk selalu mengembangkan diri. Hal itu juga berlaku bagi guru-guru yang ada di daerah-daerah pedalaman atau daerah pinggiran. Lalu kedua, Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah seringnya terjadi pergantian kurikulum. Uangnya ditambah terus. Nah, ini kita bisa lihat apakah memang pendidikan di negara kita ini penuh dengan inovasi atau ilusi inovasi. Contoh, sekarang ada asesmen nasional. Dulu ada ujian nasional. Zaman saya Eptanas. Asesmen nasional, anggarannya itu 500 miliar. Ujian nasional, anggarannya 200 miliar. Jadi kan benar, business as usual with more money. Nah, sekarang khusus bicara kurikulum, kita muncul lagi sekarang kurma. Luarnya manis, dalamnya biji kan itu. Sebelumnya ada revisi K13, ada K13, berulang-ulang, gonta-ganti kurikulum terus. Ada nggak dampak signifikan? Ada kenaikan sedikit, habis itu turun lagi. Analoginya begini Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Ibaratnya bangsa kita suka pusing, terus selalu minum Paramex, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Terus akhirnya kita periksa, oh kamu itu hipertensi, terus obatnya amlodipin kan. Bukannya beli amlodipin, tapi malah beli bodrek. Sakitnya apa? Obatnya apa kan? Perencanaan kurma ini ya seperti itu analoginya. Antara penyakit dan obatnya sudah keliru. itu dia pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekeliruan. Cukup sekian dan terima kasih banyak.